Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Fahima. Saya perwakilan dari kelompok 11 bersama teman saya Fajra Cipta Amanda, Muklas Adi Putra, dan Nini Setiasari. Di sini kami akan menampilkan video tentang budaya organisasi yang akan dijelaskan oleh saya dan teman-teman saya. Pada teman-teman yang bisa menampilkan video ini yang mengerti bisa bertanya kepada kami langsung setelah sesi berakhir. 1. Pengertian budaya organisasi. Budaya organisasi adalah sistem kepercayaan dan sikap bersama yang berkembang dalam suatu organisasi dan membimbing perilaku para anggotanya. Selain itu, budaya organisasi juga dapat didefinisikan sebagai filosofi, ideologi, nilai-nilai, asumsi, kepercayaan, harapan, dan sikap dan norma-norma yang menyatukan suatu organisasi serta disebarluaskan oleh para karyawannya. Budaya organisasi sendiri adalah suatu karakteristik yang ada pada sebuah organisasi tersebut sehingga membedakannya dengan organisasi lainnya. Dengan kata lain, budaya organisasi adalah norma perilaku dan nilai-nilai yang dipahami dan diterima oleh semua anggota organisasi dan digunakan sebagai dasar dalam perilaku dalam organisasi tersebut. Ada juga menjabarkan budaya organisasi berarti melibatkan peraturan tertulis dan tidak tertulis, asumsi, kebiasaan, bahasa, simbol, norma, visi, sistem, kepercayaan, dan nilai. Jadi, budaya organisasi adalah salah satu aspek yang penting dalam keberlangsungan sebuah organisasi atau perusahaan. Karena dengan adanya budaya organisasi, kegiatan yang ada di dalam organisasi tersebut tidak akan keluar dari jati diri organisasi tersebut atau tidak akan ada yang menyalahi aturan dalam melaksanakan amanahnya dalam organisasi tersebut. Budaya organisasi merupakan salah satu peluang untuk membangun sumber daya manusia melalui aspek perubahan sikap dan perilaku yang diharapkan mampu menyesuaikan diri dengan tantangan yang sedang berjalan dan yang akan datang. Budaya organisasi merupakan suatu kekuatan sosial yang tidak tampak, yang dapat menggerakkan orang-orang dalam suatu organisasi untuk melakukan aktivitas kerja. A. Menurut Robbins, budaya organisasi ialah suatu sistem makna bersama yang dianut oleh anggota-anggota yang membedakan organisasi tersebut dengan yang lain. Menurut Gareth R. Jones, budaya organisasi ialah suatu persepsi bersama yang dianut oleh anggota-anggota organisasi suatu sistem dari makna bersama. B. Menurut Walter A. Freytag, budaya organisasi ialah asumsi dan nilai-nilai yang disadari yang mampu mengikat kepaduan suatu organisasi. Asumsi dan nilai tersebut menentukan pola perilaku para anggota di dalam organisasi. C. Menurut Larissa Agrunik, budaya organisasi ialah totalitas nilai, simbol, makna, asumsi, dan harapan yang mampu mengorganisasikan suatu kelompok yang bekerja sama secara bersama-sama. D. Menurut Lord Hans, budaya organisasi ialah norma-norma dan nilai-nilai yang mengarahkan perilaku anggota organisasi. Setiap anggota organisasi akan berperilaku sesuai dengan budaya yang berlaku agar diterima oleh lingkungannya. E. Menurut Sarpin, budaya organisasi ialah suatu sistem nilai, kepercayaan, dan kebiasaan dalam suatu organisasi yang saling berinteraksi dengan struktur sistem formalnya untuk menghasilkan norma-norma perilaku organisasi. F. Edgar Schein menyatakan bahwa budaya organisasi dapat didefinisikan sebagai pola asumsi dasar yang diciptakan, ditemukan atau dikembangkan oleh suatu kelompok tertentu, terutama ketika mereka belajar dan beradaptasi untuk mengatasi masalah eksternal dan internal dengan segala pertimbangan yang ada. Nilai-nilai pelajaran yang didapatkan dari proses adaptasi tersebut nantinya menjadi pola-pola asumsi dasar yang diajarkan kepada para anggota baru sebagai cara yang benar untuk memahami, berpikir, mengambil keputusan, serta menghadapi segala tantangan yang hadir. 2. Ciri-ciri budaya organisasi. Budaya organisasi sendiri dibagi menjadi 3 tingkat, yaitu 1. Budaya organisasi yang tampak atau visible, cara berpakaian, simbol-simbol fisik, perayaan atau seremonial, dan tata ruang kantor. 2. Budaya organisasi yang tidak tampak atau invisible, disiplin dan makna prestasi.
Tiga, keyakinan yang paling dalam atau asumsi-asumsi yang tersembunyi. Hanya keyakinan bahwa atasan tidak pernah salah, anak buah selalu salah, atau konsumen adalah raja. Menurut Robbins, ada beberapa ciri budaya organisasi yang kuat, di antaranya: A. Anggota organisasi loyal kepada organisasi. B. Pedoman bertingkah laku bagi orang-orang di dalam perusahaan digariskan dengan jelas, dimengerti, dipatuhi, dan dilaksanakan oleh orang-orang dalam organisasi, sehingga orang-orang dalam organisasi yang bekerja menjadi sangat kohesif. C. Nilai-nilai yang dianut organisasi tidak hanya berhenti pada slogan, tetapi dihayati dan dinyatakan dalam tingkah laku sehari-hari secara konsisten oleh para anggota. D. Dijumpai banyak ritual, mulai dari ritual sederhana dan juga mewah. E. Memiliki jaringan kulturan yang menampung cerita-cerita kehebatan para pahlawan. Dan ada pula ciri-ciri budaya organisasi lemah menurut Dill dan Kennedy. A. Mudah terbentuk kelompok-kelompok yang bertentangan satu sama lain. B. Kesetiaan kepada kelompok melebihi kesetiaan kepada organisasi. C. Anggota organisasi tidak segan-segan mengorbankan kepentingan organisasi untuk kepentingan kelompok atau kepentingan diri sendiri. Yang ketiga, ada manfaat organisasi. Manfaat organisasi ini terbagi menjadi 5 bagian, diantaranya: A. Adanya budaya organisasi yang kuat sangat bermanfaat bagi organisasi, yaitu dalam hal: B. Memudahkan koordinasi aktivitas dalam organisasi. C. Memudahkan atau menghemat komunikasi antar individu atau anggota karena adanya sikap dan kebersamaan dalam menganut nilai-nilai yang ada. D. Terciptanya keharmonisan hubungan dan kerjasama antar karyawan sehingga motivasi kerja meningkat. E. Kelancaran aktivitas organisasi meningkatkan prestasi atau efektivitas organisasi. Pengambilan setiap keputusan dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. Lalu yang keempat, ada karakteristik budaya organisasi. Anggota memiliki otonomi dalam organisasi. Yang kedua, struktur yang jelas. Yang ketiga, ada rasa identitas bersama. Yang keempat, adanya dukungan dari manajemen. Yang kelima, pola komunikasi dan tertata dengan baik. Yang keenam, adanya toleransi risiko. Yang ketujuh, lebih berorientasi pada hasil. Yang kedelapan, sistem penghargaan kinerja. Yang kesembilan, fokus pada anggota organisasi. Yang ke-10, adanya toleransi konflik. Contoh perusahaan yang baik dalam budaya organisasinya yaitu perusahaan Facebook, perusahaan Google, perusahaan Lion Airlines, perusahaan Southwest Airlines, dan sebagainya. 5. Jenis-jenis budaya organisasi. Menurut Siswanto dan Sucipto, ada beberapa tipe budaya organisasi, yaitu A. Budaya peran atau Apollo, di mana jenis budaya organisasi atau lembaga yang memiliki ciri-ciri birokrasi tinggi, dikelola secara ilmiah, dan memiliki disiplin tinggi. B. Budaya kuasa atau Zeus, yaitu jenis budaya organisasi yang mempunyai ciri-ciri yaitu ada seseorang tokoh di tengah-tengah dan di pusat hubungan dengan teman-teman yang sehati, sepikiran, dan mempunyai ciri-ciri lisan yang kuat dan intuitif. C. Budaya tugas atau matrik atau Athena, yaitu jenis budaya organisasi di mana di dalamnya orang-orang berkumpul dari latar belakang ilmu dan keterampilan yang berbeda-beda, namun mereka berfokus pada tugas yang sama. D. Budaya atomistis atau Dionysius, yaitu jenis budaya organisasi di mana di dalamnya orang-orang berkumpul karena suatu minat, visi, atau keterangan yang sama. 6. Faktor-faktor yang mempengaruhi budaya organisasi. Menurut Toshi Rizzo Carroll, seperti yang dikutip oleh Munandar, budaya organisasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu 1. Pengaruh umum dari luar yang luas, mencakup faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan atau hanya sedikit dapat dikendalikan oleh organisasi. 2. Pengaruh dari nilai-nilai yang ada di masyarakat.
keyakinan-keyakinan dan nilai-nilai yang dominan dari masyarakat luas, misalnya kesopan santunan dan kebersihan. 3. Faktor-faktor yang spesifik dari organisasi. Organisasi selalu berinteraksi dengan lingkungannya. Dalam mengatasi baik masalah eksternal maupun internal, organisasi akan mendapatkan penyelesaian-penyelesaian yang berhasil. Keberhasilan mengatasi berbagai masalah tersebut merupakan dasar bagi timbulnya budaya organisasi.